Baik, selamat datang di pertemuan keempat kita. Dalam pertemuan keempat ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai bentuk informal dari finite automata. Jadi Anda sudah memahami dari dua pertemuan sebelumnya bahwa automata itu adalah sebuah automaton atau sebuah mesin, model mesin yang digunakan untuk memodelkan bagaimana mesin itu bisa memutuskan sesuatu. Nah, finite automata merupakan salah satu bagian dari automata di mana dengan kata finite-nya ini berarti dia akan bekerja pada domain finite atau terbatas. Dalam artian inputnya terbatas dan nanti hasilnya juga bisa terbatas. Jadi nanti state di dalam automatanya itu yang terbatas dan bisa dihitung. Jadi kita akan mulai pembahasan mengenai finite automata. Kita akan mulai dengan menggunakan contoh. Jadi kita akan menggunakan model pintu dengan kunci. Jadi pintu yang memiliki mekanisme kunci di pintunya. Nah, pintu ini bisa memiliki 3 state, yaitu open, close, dan lock. State lock hanya bisa diraih atau bisa dicapai hanya jika pintunya sudah tertutup sebelumnya. Jadi kalau dia open, tidak. Nah, sementara kita akan memiliki beberapa action sebagai input yang mengubah state-state yang sudah ada. Jadi push itu untuk mengubah dari open ke close, dan turn key itu diubah untuk close ke lock, dan sebaliknya. Nah, automata akan lebih mudah untuk dimodelkan atau dinyatakan dalam bentuk grafik atau graf. Jadi suatu graf itu adalah suatu pasangan matematika ya. Jadi konsep matematika mungkin Anda sudah mempelajari di diskrit. Jadi suatu konsep di mana kita bisa merepresentasikan sesuatu itu dengan menggunakan edge dan vertex. Vertex adalah di sini adalah state-nya, sementara edge itu adalah transition di antara state-state tersebut. Nah, untuk itu, sebelum kita membahas bagaimana automata memodelkan pintu tadi, ada baiknya kita mengecek kembali bagaimana graf yang akan digunakan dalam automata itu bisa kita pelajari kembali notasi dasar ya. Jadi kita akan menggunakan yang kita sebut sebagai state diagram. State diagram itu adalah suatu diagram yang bisa digunakan untuk menggambarkan state dan perpindahan-perpindahannya. Nah, di sini basic notation yang Anda perlu lakukan, yang perlu Anda ingat, itu setidaknya ada 4. Pertama, kita memiliki lingkaran seperti ini. Nah, lingkaran ini melambangkan sebuah state. Biasanya nanti kondisi atau nama dari state-nya akan dituliskan di sini. Misalnya kita akan beri label A. Ini menyatakan berarti ada state A. Kemudian kalau kita punya dua lingkaran yang bertumpuk seperti ini menandakan bahwa ini adalah end state. Dalam artian proses atau model kita akan berhenti di sini. Dalam automata atau di dalam finite automata, end state melambangkan adalah hasil akhir di mana ini diterima atau tidak, suatu inputan diterima atau tidak. Bila nanti setelah pemrosesan itu berakhir di state selain end state, berarti input tersebut tidak dapat diterima. Sementara kalau dia berakhir di end state, dia akan diterima. Nanti kita akan lihat contohnya di video lain. Jadi Anda perlu ingat, ini biasanya nanti juga ada nama. Ini adalah state, ini adalah end state. Nah, kemudian untuk menyatakan bahwa suatu proses itu mulai dari state mana, kita akan menggunakan tanda panah lurus seperti ini yang menyatakan di mana mulainya. Nah, biasanya nanti akan digambarkan seperti ini. Ada suatu state. Kemudian ada tanda panah lurus. Nah, di sebelah kiri tanda panah lurusnya itu tidak ada apapun, tidak ada bulatan. Sementara kalau melakukan transisi, kita akan memiliki dua state dan kita punya panah yang menghubungkan keduanya. Itu yang kita sebut sebagai state transition. Biasanya di sini nanti ada inputnya. Inputnya itu apa yang mengubah dari state A ke state B.
Nah, berdasarkan ini, mari kita akan coba memodelkan bagaimana pintu tadi dimodelkan oleh sebuah otomaton. Baik, kita akan coba memodelkan pintu kita menjadi sebuah otomaton. Ingat, kita akan untuk memodelkan kita bisa mulai dengan menggambar state-nya terlebih dahulu. Ingat tadi kita punya 3 state, yaitu open, close, dan lock. Asumsikan bahwa kita akan selalu mulai dari kondisi open. Kita gambarkan, saya beri nama label O untuk tanda open, dan kemudian untuk menandakan bahwa ini adalah start state, kita beri tanda panah start. Kemudian kita punya kondisi close, maka kita gambarkan state kedua, dan kondisi lock, kita gambarkan state ketiga. Nah, kemudian langkah yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menggambarkan transisi di antara state-state ini berdasarkan inputnya. Tadi kita sudah lihat bahwa antara state open dan close itu akan berubah kalau kita menggunakan action push. Dan sebaliknya. Nah, selanjutnya antara action lock dan close itu akan berpindah kalau kita menggunakan action turnkey. Dan sebaliknya juga sama. Oke, saat ini kita sudah memiliki model yang tepat untuk memodelkan otomata kita, yaitu pintu kita tadi. Bahwa kita mulai dari dari open. Kalau dari open ada yang mendorong pintunya, maka dia akan pindah ke close. Kalau dari close didorong lagi, maka dia akan pindah ke open. Tetapi kalau dari close dia melakukan turnkey, maka pintunya akan dalam kondisi lock. Dan kalau dari lock dia akan melakukan turnkey, dia akan kembali lagi ke kondisi close. Nah, tapi di sini ada ada satu hal yang harus Anda ingat. Ini adalah model internal dari suatu otomaton. Sementara input yang mengubah kondisi atau state di dalam model otomaton tersebut berasal dari pihak luar, dengan kata lain user. Di mana user itu tidak mengetahui sebenarnya mekanisme di internal model itu seperti apa. Hal ini berakibat pada bahwa mungkin user itu akan memberikan input yang tidak sesuai dengan model yang ada. Misalnya, dalam kondisi open, user bisa saja memasukkan action turnkey. Nah, pada saat seperti itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau misalnya dalam kondisi open, kita lakukan turnkey? Nah, seharusnya tidak terjadi apapun, yaitu dan kata lain tidak ada perpindahan state. Nah, kalau ada suatu action yang akan menyebabkan idle state atau tidak ada perubahan state, maka kita juga harus nyatakan. Jadi ini untuk menyatakan jangan sampai nanti model otomaton kita mendapatkan input di mana dia tidak bisa memprosesnya. Dia akan menjadi stuck. Maka kita akan tuliskan seperti ini. Kita akan berikan tanda panah transisi yang awalnya di state open dan kembali lagi ke state open. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menggambarkan bahwa kalau ada turnkey di state open, maka dia akan di-ignore karena dia akan kembali ke open. Nah, hal yang sama juga terjadi pada state lock. Pada saat state lock, apa yang terjadi pada saat kita push? Ya tidak akan terjadi apa-apa, dia akan tetap berada di kondisi lock. Maka kita akan gambarkan panah yang sama di sini. Nah, itu adalah gambaran informal mengenai otomata. Jadi nanti finite otomata akan lebih mudah kita gambarkan dengan menggunakan graph state diagram seperti ini.
meskipun juga nanti bisa kita gambarkan dalam notasi matematika, tetapi untuk memahami bagaimana otomata bekerja akan lebih mudah kita menggunakan graf. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Anda bisa melihat video selanjutnya. Terima kasih.